Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita menghatamkan surat Al-An'am insya Allah hari ini pada ayat 151 ya. Kita berdoa dulu, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari ini. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah ala hati dan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 151. Ini jilid yang kedua bukunya, halaman 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama wa rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa la taqtulun nafsal dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurban wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Thumma ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmatun faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabas fi imaniha khaira. Qulin tadiru inni muntadzirun. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'
wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat 151 hingga 165 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kemarilah, wahai orang tersesat dalam lembah kesesatan. Atslu ma harrama rabbukum alaikum, akan kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu padamu. Alla tusyriku bihi syai'a. Jadi ini sebutkan hal-hal yang diharamkan ya. Jangan syirik pada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wa taqtulu wala taqtulu auladakum imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu gara-gara takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang beri rezeki padamu dan pada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang buruk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, dan demikianlah kami wasiatkan padamu agar kamu menjadi orang yang berpikir supaya kamu mengerti. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, jangan memanipulasi harta anak yatim ya. Jangan mengurus harta anak yatim kecuali kamu kelola dengan lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan bisa mengurus hartanya sendiri. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan janganlah kamu mengurangi timbangan ketika berdagang ya. Sempurnakanlah takaran dan timbanganmu dengan adil. Janganlah mengurangi keduanya. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tapi Allah pun tidak membebani orang sesuai dengan batas kesanggupannya. Artinya nggak sampai benar-benar tepat, benar yang sampai susah gitu ya. Yang penting ya nggak boleh nakal lah ketika jualan, ketika dagangan, timbangan harus pas. Ya, kalau bisa lebih dikit supaya kita nggak apa ya jadi bemper supaya nggak sampai salah, nggak sampai kurang gitu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dzar qurba, dan jika kamu sedang menjadi hakim menetapkan hukum, bersikap adillah walaupun dengan keluarga dekat. Artinya kalaupun kita mengadili orang, kita nggak boleh condong pada keluarga dekat, nggak boleh karena orang dalam kemudian dibelain sementara yang padahal salah, sementara orang yang nggak dekat kita kalahkan walaupun dia benar. Fa'adilu, berbuat adillah, berlaku adillah, menetapkan hukum. Kendati pun terdakwa atau penggugat adalah orang yang memiliki kedekatan denganmu dari teman karib maupun kerabatmu. Jadi nggak boleh berat sebelah hanya gara-gara dia keluarga kita, saudara kita. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah yang Maha bijaksana penuhilah, sempurnakanlah sesuai dengan hukum dan hikmahnya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun, dan demikianlah kami wasiatkan padamu supaya kamu ingat mengambil pelajaran, tadzakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalan yang lurus.
Jalanku adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Maka ikutilah jalan ini dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang berbeda-beda. Fatafarraqo bikum an sabilih, sehingga kamu bercerai-berai, sehingga kamu tersesat dari jalannya dan jalan ketauhidannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, dan demikian itu kami wasiatkan padamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini udah 3 ayat apa ya Bu, di akhir dengan dzalikum wassakum bihi. Dan seperti itulah kami wasiatkan padamu, Allah berwasiat ya. Yang pertama la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Yang kedua la'allakum tadzakkarun, supaya kamu berpikir, mengambil pelajaran. Dan terakhir ini la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilal likulli syai'. Dan kemudian ketahuilah kami beri kepada Musa kitab suci yang sempurna untuk menyempurnakan umat kami, yang dia perbagus penjelasannya untuk merinci segala sesuatu dan menjadi petunjuk. Jadi, untuk menjelaskan pula dengan merinci segala sesuatu dari alam yang ada dan yang punah, yang berkait dengan alam yang punah dan yang berkait dengan alam mulk, alam kerajaan dan alam syahadah, serta sebagai petunjuk berupa berbagai makrifat dan berbagai hakikat yang terkait dengan alam malakut dan ghaib. Wa rahmah, dan juga rahmat berupa berbagai mukasyafah dan berbagai musyahadah yang meruntuhkan berbagai idhofah kesaling hubungan secara mutlak dan membuat jiwa merasa secara prinsip tidak butuh pada yang bukan dia atau selain dia. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar kamu terhadap hari pembalasan, hari perjumpaan dengan Tuhanmu menjadi orang yang beriman, agar kamu beriman pada hari bertemunya dirimu dengan Tuhanmu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan inilah kitab yang kami turunkan yang dipenuhi dengan keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah kitab ini dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati oleh Allah. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini setelah Taurat dan Injil, supaya kamu tidak mengatakan, wahai orang-orang mukmin, kitab hanya diturunkan pada 2 golongan saja, yaitu Nasrani dan Yahudi. Wa in kunna an dirasatihim, dan sesungguhnya kami terhadap apa yang mereka baca tidak memahami bahasa mereka, dan la ghafilin, kami benar-benar nggak tahu. Autaku la lau anna unzila alainal kitab, lalu jangan sampai kamu ngomong bahwa sekiranya kepada kami diturunkan kitab seperti umat terdahulu, yaitu Yahudi Nasrani, lakunna ahda minhum, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum, maka sungguh benar-benar telah datang padamu dari sisinya penjelasan yang terang dari Tuhanmu, yang telah merawatmu dengan memberi kesiapan kelayakan bertauhid, lagi menunjuk padanya, menjelaskan tentang mengungkapkan dirinya bagi para pemilik ilmu yakin yang masih terhijab. Wahuda wa rahmatal wahuda wa rahmatun faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha. Dan kitab ini bahwa kitab ini jadi petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Padahal ia telah mendengar berbagai sifat serta berbagai keunikannya dari Allah, lalu berpaling, menolak dan menentang. Siapa lebih zalim dari mereka yang berpaling menentang darinya
dan ingkar lagi sombong. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, maka kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, su'al adzab, siksaan yang buruk, bima kanu yasdifun, dengan sebab gara-gara mereka selalu berpaling. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah, tidaklah mereka menangguhkan dan menaati urusan iman, melainkan akan datang pada mereka para malaikat setelah datang pada umat-umat terdahulu. Au ya'tiya rabbuka, atau akan datang padamu Tuhanmu, yakni mereka dengan durhaka meminta kedatangan Tuhanmu, sebagaimana Yahudi meminta ketika mereka berkata, perlihatkanlah Allah pada kami secara nyata, di surat An-Nisa 153. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau akan datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu yang menunjukkan habisnya masa kejadian pertama dan disebut sebagai tanda-tanda kiamat, dan ringkasnya yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang, karena sudah hari pembalasan ya. Iman tidaklah dianggap ketika siksaan atau telah turun, atau iman haruslah bersifat ta'abbudi, bersifat pengabdian, burhani, berdasarkan dalil ilmu, ikhtiari atas dasar pilihan sukarela. Jadi kalau sudah di hari kiamat nggak bisa lagi kita bilang beriman, sudah terlambat. Atau telah datang adab, turun adab, itu juga nggak boleh, udah nggak bisa lagi iman. Seperti Fir'aun datang gelam di laut, lalu dalam keadaan megap-megap dia bilang aman Nabi Robbi Haruna wa Musa, saya beriman, kami beriman atas Tuhannya Musa dan Harun. Udah terlambat, udah di tengah-tengah tenggorokan nyawanya. Jadi iman harus bersifat ta'abbudi, burhani, dan ikhtiari. Ta'abbudi artinya memang pengabdian, burhani berdasarkan ilmu, dan ikhtiari harus dipilih secara sukarela. Lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelum itu, yakni jiwa yang belum beriman sebelum munculnya paksaan, au kasabats, atau belum berusaha meski telah beriman, fi imaniha khaira, dalam masa imannya berbuat kebaikan yang diterima di sisi Allah. Kuling tadiru inna muntadirun, maka tunggulah olehmu apa yang dijanjikan Allah itu, sesungguhnya kami pun akan menunggu terjadinya waktu yang telah ditentukan dan turunnya adab pada hari itu. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syai'a, sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terpecah menjadi golongan-golongan, yakni menjadi kelompok yang berbeda-beda, lasta minhum fi syai', tidak sedikit pun tanggung jawabanmu terhadap mereka ya Nabi. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka itu adalah kembali pada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitakan pada mereka, mengabari pada mereka apa yang telah menjadi perbuatan mereka, baik dampak dari perbuatan mereka di dunia akan dijelaskan oleh Allah di hari kiamat. Ringkasnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, siapa saja yang berbuat baik di dunia ini, maka akan dapat balasan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha, tapi bagi yang berbuat jahat, balasannya hanyalah setimpal dengan kejahatannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak terzolimi. Nah, ini hebatnya Allah, Bapak Ibu. Kalau manusia itu kan berbuat baik 10 kali, dilupakan gara-gara berbuat salah sekali. Coba Anda renungkan, dalam hubungan suami istri kita, pertemanan, ini suami pasangan kita, istri kita berbuat baik 10 kali, kita anggap biasa. Begitu berbuat salah sekali, diingat-ingat terus. Itu kata para psikolog disebut dengan negativity bias, bias negativitas. Lebih ingat hal-hal yang negatif. Allah sebaliknya, Bapak Ibu.
Kita salah 10 kali, ya dibalas cuman sejumlah kesalahan kita. Sementara kita baik 1 kali, dilipat gandakan 10 kali. Ini jahat, ahli maksiat, seumur hidupnya puluhan tahun, lalu di setahun terakhir hidupnya dia berbuat taat, dimaafkan semua yang puluhan tahun sebelumnya itu, yang baik baru setahun dilipat gandakan. Itu akhlaknya Allah. Positivity bias, jadi fokus pada yang positif. Yang jelek-jelek dimaafkan. Asal tobatnya sebelum kerongkongan di sini ya, sebelum datangnya adab. Allah, itulah rahmatnya Allah. Kul innani hadani Rabbi. Katakan wahai Rasul yang sempurna, sesungguhnya aku dengan keadaanku sebagai manusia sepertimu telah diberi hidayah oleh Tuhanku ila siratim mustaqim, yaitu hidayah kepada jalan yang lurus, dinan kiaman millata Ibrahim hanifa, yaitu agama yang tegak mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, jauh dari pandangan yang batil. Wa makana minal musyrikin, dan sesungguhnya tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya solatku, ibadahku, dan hidup matiku, semua aku persembahkan untuk Allah, untuk Tuhanku, milik seluruh alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, la syarikalah, tidak sekutu baginya, dan seperti itulah saya diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang pertama dari golongan orang muslim. Kul aghairallahi abghi, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, Rasul yang paling sempurna, apakah pantas selain Allah yang Maha Esa dalam zatnya, yang kucari dan kujadikan sebagai Robban wa huwa Rabbu kulli syai'. Apakah pantas aku mencari Tuhan lain selain Dia, padahal Dialah Tuhan seluruh alam semesta, segala hal. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah setiap orang berbuat kejahatan atau dosa melainkan dirinya sendirilah yang akan memikul bebannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan pelaku dosa atau orang-orang kafir itu tidak akan memperoleh atau menanggung dosa orang lain, akan tetapi setiap orang menanggung perbuatan masing-masing. Tumma ila rabbikum marji'ukum, maka kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Dia akan memberitahu kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, dan Dialah yang telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi, yakni para khalifah yang menerima tugasnya di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat, dan Dia meninggikan sebagian kamu dan sebagian yang lain berderajat-derajat. Perbedaan derajat di antara kamu itu memang kehendak Allah. Liyabluwakum fima atakum, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya padamu. Jadi yang derajatnya tinggi diuji, yang bawah pun diuji. Yang ulama diuji, yang orang awam diuji, yang kaya diuji, yang miskin diuji. Semua diuji sesuai dengan pemberian Allah padanya. Inna rabbaka syari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat hukumannya, wa innahu laghafurur rahim, tapi Dia juga yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa saja yang mau bertobat dan memohon petunjuk. Bapak Ibu, sengaja tadi saya persingkat karena sebenarnya ini sudah kita baca sehari yang lalu, walaupun mic-nya lagi mati. Sekarang penutup surat, Bapak Ibu. Engkau yang telah menghadapkan diri pada al-haq dan bermaksud meniti jalan tauhid padanya. Semoga Allah menyukseskan cita-citamu.
dan membuatmu sampai pada keinginanmu. Hendaklah engkau melepaskan diri dan mengosongkan diri dari jerat-jerat berbagai kekuatan nafsu, berupa berbagai kenikmatan dan syahwat indrawi, baik wahamnya maupun hayalannya. Dan hendaklah engkau dengan berbagai dasar kekuatan rohani yang ada pada dirimu, bertawajuh pada Sang Pencipta, seraya dalam tawajuhmu itu mengikuti jejak yang sampai padaku dari berbagai jejak Sang Nabi terpilih, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, yang telah Allah janjikan sebagai khalifahnya, telah Allah munculkan selaras dengan semua sifat dan namanya, serta telah Allah pilih di antara seluruh nabi dan rasulnya. Allah telah mengutus beliau untuk menampakkan ketauhidan zatnya, dan Allah telah turunkan kepada beliau sebuah kitab lengkap yang mencakup seluruh faedah kitab-kitab sebelumnya, dengan berbagai tambahan yang terdapat pada seluruh kitab sebelumnya. Allah juga telah mengutus beliau sebagai penjelas jalan tauhid dengan penjelasan yang paling tuntas dan sempurna. Hingga setelah pengutusannya tak ada lagi kebutuhan kepada orang lain yang menjelaskan itu. Dia adalah khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Karena itu Allah SWT berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Dan Nabi bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan berbagai kemuliaan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Setelah diutusnya Rasulullah SAW dan turunnya Al-Quran, tidak ada yang perlu dilakukan oleh orang yang memohon bimbingan petunjuk menuju ketauhidan zatnya, selain menghayati dan mentaati apa yang telah dibawa oleh sang Nabi penutup risalah. Karena itu, ijtihad setelah pengutusan beliau hanyalah pada bagian-bagian kecil hukum, bukan akidah-akidah general. Karena risalah dan syariat telah ditutup dengan diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Engkau harus menautkan hatimu dengan martabat Nabi SAW dan menjadikan martabat beliau sebagai kiblat tujuanmu, serta mengikuti jejak beliau yang telah datang kepada dan telah dibawa oleh beliau SAW tanpa mengabaikan sedikit pun dari itu. Mengikuti beliau, Rasulullah SAW harus disertai dengan kepercayaan sempurna dan ketenangan paripurna yang lepas dari segala kegelapan syak dan waham yang menggelisahkanmu, serta kosong dari berbagai kesombongan, kesembronoan yang berasal dari bisikan setan dan hawa nafsu rusak, serta ujub, riya, sum'ah, dan lainnya. Ringkasnya, engkau harus bertawajuh pada tauhid melalui jalan kefanaan dan kematian kehendak maut irodi, hingga tidak lahir darimu sedikit pun indikasi dari kehidupan ragawi dan tuntutan dari kekuatan nafsu manusia. Dengan begitu, engkau akan mudah dalam mencapai makom khillah atau kekasih atau sahabat yang meneladani akhlak Allah dengan taufik dari sisi al-haq dan tarikan dari kemuliaannya. Demikian karena segala sesuatu dimudahkan untuk tujuan penciptaannya. Ketika engkau telah menjernihkan sir dan sirrohmu dari segala hal yang melalaikanmu terhadap Allah dan menyesatkanmu dari jalannya, maka engkau telah mencapai makom tauhid, telah berfana dari berbagai tuntutan perintah dugaan dan taklid, serta telah menjadi yakin pada Tuhan dan mendapat kasyaf dan syuhud yang membuatmu tidak haus sama sekali, tidak puas minum selamanya. Ketika itulah pantas bagimu untuk mengatakan dengan sebenarnya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, dan tidak ada sekutu baginya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Rabbana atsmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, mana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ke surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ya, surat ke-7. Surat Al-An'am telah Adam. Bapak Ibu, terus terang saya itu agak susah membaca terjemahan eh, Tafsir Al-Jailani ini. Satu, ada banyak istilah-istilah yang memang agak susah dijelaskan. Yang kedua, penerjemahannya itu agak apa ya, kata per kata begitu, dan kadang-kadang menggunakan kata-kata yang agak repot untuk menjelaskan. Makanya saya sedang menjajaki kemungkinan bagaimana menurut Anda kalau saya baca tafsir lokal yang mungkin lebih mudah dipahami. Cuma lebih banyak jilidnya, ini ada 15 jilid ini. Ini tafsirnya Pak Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah. Ini jilid satu aja segini ya Bapak Ibu. Jadi jilid satu surat Al-Baqarah saja. Ini tafsir Al-Jailani tipis. Ini sudah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Satu jilid. Ini satu jilid setebel ini cuma Al-Baqarah. Tapi saya coba baca itu lebih nyaman Bapak Ibu. Jadi penjelasannya itu lebih panjang lebar dan benar-benar apa? Karena yang mengarang orang Indonesia ya, jadi lebih bacanya lebih enak begitu. Cuman dia itu 15 jilid ini. Gimana menurut Anda kita baca tafsir ini? Atau kita lihat nanti apa Ibu ya. Ini 15 jilid sementara yang tafsir Al-Jailani cuma 6 jilid. Dan tafsir Al-Misbah ini menjelaskan ayat dari berbagai tafsir yang lain. Jadi beliau bukan karena gini, tiap mufasir itu punya kecenderungannya masing-masing. Kalau yang ahli fikih akan menafsirkan ayat Quran dengan dari sisi sudut pandang fikih. Yang ahli ilmu sains akan menjelaskan dari sisi iptek, ya. Tafsir Jawahirul Quran itu lebih kayak buku ensiklopedi ilmiah, ya. Sementara tafsir sufi seperti yang sekarang ini itu dari sisi batiniah. Dan tafsir sufi juga agak kontroversial ya, nggak semua mufasir itu sepakat dengan adanya tafsir sufi karena tafsirnya cenderung menjelaskan pengalaman batiniah yang sifatnya subjektif. Dan tafsir Al-Misbah itu tiap ayat ya itu dijelaskan dari berbagai macam versi tafsir-tafsir yang lain. Makanya beliau bikin tafsirnya panjang ini, 15 jilid. Ya, lebih mudah dimengerti. Coba ini karena baru selesai surat Al-Maidah, saya akan coba besok baca Al-Misbah pengantarnya. Let's see kalau itu mungkin lebih mudah dipahami oleh kita ya, Mbak Ibu. Dan ini dikelompok-kelompokkan ayatnya, jadi kita baca satu kelompok ayat, kemudian baru kita baca tafsirnya. Lebih nyaman sepertinya bacanya. Tapi kita lihat nanti. Paling tidak kita baca sampai Fatihah saja ya. Katakanlah kalau misalnya kita baik lagi kita Al-Jailani, ya nanti paling tidak di sini kita akan baca pengantar sampai Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini panjang nih. Al-Fatihah saja sampai halaman ke 80. Jadi kita baca sampai Fatihah sampai 80 halaman. Nanti setelah itu kita lanjut. Jadi kita lanjut Al-A'raf. Nah, setelah baca tafsir ini sampai pengantar dan Al-Fatihah, tafsir Al-Misbah, Anda lihat nanti Anda suka mana. Kalau lebih suka tafsir Al-Jailani karena mungkin lebih cepat, ya kita lanjutkan Al-A'raf tafsir Al-Jailani. Kalau memang
Anda lebih nyaman Al-Misbah, ya kita lanjutkan surat Al-A'rafnya pakai tafsir Al-Misbah dari Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Itu sudah jilid yang kelima. Jadi Al-A'raf itu jilid yang kelima, Bapak Ibu. Di sini Al-A'raf masih jilid yang kedua. Jadi memang 2-3 kali lipat lebih panjang tafsirnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu pengumuman dari saya. Besok kita akan mulai baca. Ya, mohon maaf. Kan tujuan semula memang membaca tafsir Al-Jailani sebagai tugas dari Profesor Muhammad Fadil. Karena di awal ini buat syarat Pak Faiz ikut surat pengetahuan tafsir ini. Iya, iya Pak Imam Rosyadi. Terima kasih ya, anggap aja buat selingan. Buat selingan kita tafsir Al-Misbah sampai Al-Fatihah doang. Sampai halaman ke-80. Ya. Eh, Nanti setelah itu kita lihat, kita balik ke tafsir Al-Jailani atau kita lanjutkan ke tafsir ini. Ya nggak enak juga sih sebenarnya, nggak hatam juga nggak enak di tafsir Al-Jailani ya. Cuman di beberapa tempat itu saya agak kesusahan apa namanya membacanya. Saya khawatir Anda nggak apa ya, saya baca itu lempeng aja gitu kan, karena saya sendiri juga agak bingung dan pesannya juga begitu, pesannya mengdirnya apa perwakilan beliau di sini. Pokoknya Mas Faiz kalau ada sesuatu yang aman nggak paham, teruskan aja, nggak usah dijelaskan. Pesannya begitu. Karena kami pun menerjemahnya juga agak kesulitan ketika ada istilah-istilah yang agak susah dijelaskan. Begitu ya, Pak Ibu. Kasihan yang sudah beli. Oh ya. Iya bener. Syarat saya ikut halawat 40 hari. Kasihan udah beli. Iya. Sudah nyaman, Pak. Begitu ya. Baiklah kalau begitu. Nggak apa ya berarti ya. Kita lanjut aja tafsir jalan ya. Nggak perlu ada selingan. Paling nggak baca sampai Fatihah. Tafsir Al-Misbah. Ah ya. Oke. Ya, ya paling nggak besok saya baca Al-Misbah pendahuluannya Bapak Ibu. Supaya Anda ngerti, karena pengantarnya bagus ini. Pengantar tentang tafsir itu seperti apa, jenis-jenis tafsir seperti apa, itu seru. Saya baca senang pengantarnya ini. Sejarah tafsir, ya Pak. Dari ulama-ulama paling terdahulu sampai ulama-ulama populer, ulama-ulama modern, itu dijelaskan di pengantarnya ini. Seru. Jadi ya Bapak Ibu, anggap aja buat selingan ya. Buat selingan, paling enggak kita baca pengantarnya tafsir Al-Misbah, kita lihat nanti. Jadi beliau menjelaskan berbagai macam tafsir ini. Tafsirnya ulama-ulama terdahulu yang salaf sampai ulama-ulama modern, misalnya Muhammad Abduh dari abad 20, tafsir Al-Mizan, tafsir Al-Manar, dan lain-lain. Mungkin perlu pengantar supaya kita lebih memahami seperti apa sih dunia sejarah tafsir ya. Seru. Ya, Bapak Ibu, jadi besok mungkin kita akan baca tafsir Al-Misbah pengantarnya saja sama surat Al-Fatihah mungkin. Itu kira-kira 80 halaman, kita lihat beberapa hari ke depan, nanti mungkin kita akan balik lagi ke tafsir Al-Jailani. Ya. Jadi bagus tafsirnya, cuman mungkin itu pembacanya mungkin harus perlu ada pengalaman-pengalaman rohani yang mumpuni ya untuk benar-benar memahami tafsir Al-Jailani ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu kita selesaikan surat Al-Maidah, surat Al-An'am sampai ayat 165 tadi sudah kita hatamkan. Jadi berikutnya nanti surat Al-A'raf, surat ke-7. Terima kasih ya Bapak Ibu, Alhamdulillah lancar hari ini, direkam dan ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.